Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku yang saya sayangi, marilah sejenak kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada hari ini atau sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka melalui daring atau jarak jauh, ya, dalam melaksanakan pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Dan marilah senantiasa kita berdoa pada Allah atau Tuhan Yang Maha Esa agar kita dijauhkan dari sakit, ya, yang sekarang sedang ngetren, yaitu corona. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dan kita berupaya agar tidak sakit dengan cara, ya, menjaga kesehatan, memakai masker, sering mencuci tangan dengan hand sanitizer, kemudian juga tidak usah keluar rumah atau bermain-main, berkumpul jika tidak penting sekali. Itu himbauan dari Ibu demi kita sehat. Dan pada kesempatan ini, Ibu juga mengucapkan selamat pada kalian semuanya, bahwa kalian sekarang sudah duduk di kelas 9. Jadi harus lebih dewasa lagi, harus berusaha lagi, belajar lebih giat. Karena apa? Karena kalian sebentar lagi atau tidak sampai 1 tahun akan menghadapi banyak sekali ujian-ujian atau hal-hal yang harus kalian selesaikan untuk syarat lulus dari SMP Negeri 40 Surabaya. Ibu doakan semoga semuanya sukses. Amin. Anak-anak yang saya sayangi, pada hari ini kita akan belajar secara daring membahas materi tentang bab 1 kelas 9, interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Dan sebelumnya atau pada kesempatan kali ini, Ibu tayangkan bumi kita, ya, bumi kita yang terdiri dari benda padat, ya, benda padat dan benda cair. Ini ada benda padat dan benda cair. Mari kita amati, cermati, apa sih ini maksudnya? Ya, untuk benda padat atau benua itu ada 5 yang diakui. Loh, apa ada yang tidak diakui, Bu? Ada. Kita bicara yang diakui dulu. Yang pertama adalah benua Asia. Ya, di sini merupakan benua terbesar di dunia. Yang kedua, benua Amerika yang terdiri dari Amerika Utara dan Amerika Selatan. Yang ketiga, benua Afrika. Yang keempat, ya, benua Eropa, dan yang kelima, benua Australia. Nah, kita lihat definisi daripada benua dan samudra. Tadi sebelumnya Ibu mengatakan yang diakui adalah 5 benua, yang tidak diakui ada 2, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ya, jadi yang diakui ada 5 ini sudah kita bahas. Kemudian sekarang kita bahas yang tidak diakui, yaitu kutub selatan. Kutub selatan, ya, disebut dengan Antartika. Itu mempunyai daratan, tetapi dia tidak diakui sebagai benua. Karena apa? Karena syarat benua itu ada 2.
ya, ada 2 berupa daratan luas, dan dia juga harus dapat dihuni atau dimanfaatkan oleh manusia. Sedangkan yang kutub selatan atau Antartika itu betul merupakan daratan luas, tetapi dia tidak bisa dihuni oleh manusia, atau di sana tidak bisa dihuni oleh manusia karena suhunya terlalu dingin. Itulah jawaban untuk Antartika. Sedangkan kutub utara atau Arktik istilahnya, ya, itu bisa dihuni oleh orang-orang Eskimo yang terkenal. Tetapi dia bukan termasuk benua. Karena apa? Karena di sana tidak ada daratannya. Loh, kok bisa tidak ada daratannya? Iya, ya, di sana berupa gumpalan es yang di atasnya bisa dihuni oleh manusia. Karena apa? Karena suhunya relatif lebih hangat dibandingkan yang Antartika. Kemudian kita lihat samudranya, ya, atau perairan yang luas yang dibatasi oleh benua atau kepulauan. Sedangkan samudra di muka bumi ada 4, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Samudra Arktik. Ya, baiklah anak-anak yang saya sayangi, marilah sekarang kita bahas satu persatu dari benua dulu yang ada di dunia. Yaitu yang pertama, benua terbesar adalah benua Asia. Ya, secara astronomis, benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Kalau kita lihat di sini, bujur timur dan bujur timur, berarti benua Asia itu semuanya berada di belahan bumi sebelah timur. Ya. Sedangkan untuk letak lintangnya, ya, lintangnya itu sebagian ada yang berada di sebelah selatan Khatulistiwa dan sebagian lagi berada di sebelah utara garis Khatulistiwa atau lintang utara. Sedangkan batas wilayahnya sebelah utara Samudra Arktik, sebelah timur Samudra Pasifik dan Selat Bering, sebelah selatan Samudra Hindia, dan sebelah barat benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, terusan Suez, dan Laut Merah. Ini ada pegunungan Ural, ini merupakan juga penting yang perlu kalian ketahui bahwa pegunungan Ural itu adalah pegunungan yang memisahkan atau batas alam yang memisahkan antara Eropa dan Asia. Karena apa? Karena benua Asia dan Eropa itu bergabung atau menyambung jadi satu. Ya, yang dipisahkan oleh antara lain batas alamnya pegunungan Ural. Nah, sekarang kita lanjutkan pada penyajian peta benua Asia. Ya, silahkan diamati bahwa Asia itu ada yang ada di bagian barat daya tepatnya. Kemudian ada yang Asia Selatan, ada yang di Asia Tengah, ada yang berada di Asia Tenggara, dan ada yang berada di Asia Timur. Nah, sedangkan negara-negara yang berada di Asia antara lain, jadi yang kelihatan saja ini, sebagian tidak kelihatan, contohnya Singapura tidak kelihatan karena terlalu kecil. Kemudian Brunei Darussalam juga terlalu kecil, Timor Leste juga tidak kelihatan. Jadi yang kita lihat antara lain ya, yaitu negara Yaman, negara Oman, Saudi Arabia, Syria, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Sri Lanka, Nepal, Mongolia, Cina,
Bangladesh, Myanmar, Laos, Thailand, Vietnam, Kamboja, Malaysia. Ini Malaysia ada 2, Malaysia Barat di sini dan Malaysia Timur. Jadi satu negara tapi dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Nah, di Malaysia Timur ini ada negara kecil yaitu negara Brunei Darussalam, sedangkan yang Malaysia Barat itu ada negara kecil di sini yaitu negara Singapura. Kemudian kita lanjut negara Indonesia, ada Timor Leste, Papua, kemudian Filipina, dan negara Jepang. Itulah negara-negara yang ada di benua Asia, ya. Nah, setelah Ibu menjelaskan ya secara ringkas materi tentang interaksi antar ruang di benua Asia, maka untuk memantapkan ya pengetahuan kalian, Ibu berikan tugas yaitu membuat rangkuman atau materi apa yang menurut kalian penting kamu tulis. Yang menurut kalian penting silakan ditulis, merupakan suatu rangkuman, ditambah dengan tugas kedua yaitu menyebutkan negara-negara mana saja yang berada di wilayah Asia Tenggara, kemudian wilayah Asia Timur, wilayah Asia Selatan, wilayah Asia Barat Daya, dan negara mana yang ada di Asia Tengah. Nanti jadikan satu kesatuan karena tugas ini merupakan materi yang kita pelajari pada hari ini. Demikian saya ingatkan sekali lagi bahwa untuk IPS bukunya siapkan 2 buku. Yang pertama buku catatan, yang kedua buku tugas. Untuk tugas siswa walaupun tugas untuk saat ini silakan dikerjakan dalam buku catatan. Ya, saya kira sampai di sini pertemuan pada hari ini secara singkat. Silakan dikembangkan sendiri. Kalau perlu dicari sendiri sumber-sumbernya dari buku yang bisa kalian unduh dari Google ya atau dari sumber yang lain. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.